Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malam pertama Fir'aun dan Asiyah. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asiyah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya. Saat itu, dia merasa kesepian dan ingin mencari istri yang baru. Kemudian, pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asiyah. Tapi saat itu, lamaran dari Fir'aun ditolak oleh Asiyah. Karena Asiyah tahu bahwa Fir'aun atau Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Dia mengaku sebagai Tuhan dan seluruh rakyatnya saat itu wajib untuk menyembahnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun menjadi marah. Akhirnya, Fir'aun mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa di sana. Fir'aun adalah raja yang zalim. Dia berpikir dia adalah penguasa dunia dan dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Tapi, dengan sifat yang sombong itu, dia tidak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Kemudian, Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Bahkan Asiyah berkata, "Aku tak sudi dinikahi Fir'aun. Dia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tapi entah bagaimana ceritanya, entah itu Fir'aun mengancam untuk membunuh orang tua dari Asiyah atau karena hal lain. Pada akhirnya, Asiyah pun terpaksa harus menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Hubungan antara Asiyah dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikit pun, karena Asiyah memanglah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Lantas, bagaimana saat Fir'aun menggauli istrinya? Apakah Asiyah menolak permintaan suaminya yang zalim itu? Dalam sebuah kisah disebutkan, ketika malam saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Sebenarnya, setiap kali Fir'aun menggauli istrinya, itu bukanlah sosok Asiyah istri Fir'aun yang sesungguhnya, karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Fir'aun ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa sekaligus raja dolim seperti Fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Asiyah merupakan seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asiyah ini pula menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Karena di waktu itu, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Fir'aun, suaminya ini terkenal kejam dan akan melakukan apapun untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja kalau Asiyah menyembunyikan keimanannya karena dikhawatirkan apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam. Sama seperti kisahnya Masyitoh, tukang sihir putri Fir'aun. Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya setelah ia ketahuan, Masyitoh digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Dan Asiyah juga sama. Ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memberitahu hal tersebut kepada suaminya.
ketika ada peristiwa pembunuhan Masyidah dan anak-anaknya oleh Fir'aun karena tak mau menyembah Fir'aun, di saat itulah Asiyah mulai menunjukkan keimanannya. Asiyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya ini yang tega menggoreng hidup-hidup Masyidah dan semua anak-anaknya. Maka mengetahui hal ini, Asiyah pun marah besar kepada suaminya. Lantas Asiyah mendatangi Fir'aun dan berkata, "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tiba-tiba Fir'aun kaget, istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan Masyidah. Maka Fir'aun pun marah. Kemudian ia meminta kepada Asiyah untuk menarik kata-katanya kembali. Tapi Asiyah tidak mau. Asiyah berkata, "Kalaupun aku harus kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak mau." Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan ini dan diusirlah Asiyah dari hadapan Fir'aun. Kemudian keesokan harinya Fir'aun mengumpulkan seluruh penjabat-penjabat Mesir dan dia bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Asiyah binti Muzahim?" Dan mereka menjawab dengan pujian-pujian. Intinya Asiyah terkenal adalah seorang wanita yang baik. Kemudian Fir'aun berkata lagi, "Tapi ingat, kalian boleh memuji dia dan ketahuilah dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Maka penjabat-penjabat Mesir ini mengatakan, "Kalau begitu, bunuh dia." Akhirnya diambil keputusan di ruangan itu bahwa Asiyah harus dibunuh apabila ia tidak mau kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhannya. Singkat cerita, akhirnya Asiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu setelah itu Asiyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa selama Asiyah ditinggalkan, pasti ia akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asiyah ditinggalkan sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya. Dipeganglah tangan Asiyah ini yang juga sebagai ibu angkat Nabi Musa, dan kemudian Musa membisikkan di telinganya, "Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu." Ketika beberapa waktu ditinggalkan, Fir'aun pun kembali mendatanginya bersama pasukan kerajaan. Maka ditanyai lagi mengenai siapa yang patut disembah, apakah Allah atau Fir'aun. Kemudian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya, maka Aisyah menjawab, "Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah." Mendengar hal ini, tambah marahlah si Fir'aun. Kemudian ia menyiksa Asiyah. Dipukulinya Asiyah secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Dan sambil dipukuli, Asiyah dipaksa murtad, tapi dia tidak mau. Sampai-sampai pakaian Asiyah binti Muzahim terlepas bagian karena siksaan dari Fir'aun. Karena kabar yang dibisikkan Musa kepada Asiyah ini, selama Asiyah mengalami penyiksaan, dia tidak merasakan sakit. Malahan Asiyah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Melihat Asiyah ini tertawa, akhirnya Fir'aun semakin gila menyiksa Asiyah sambil berkata, "Lihat, aku sudah menghisap dia, aku sudah menyiksa dia, tapi dia malah tertawa." Pada saat suatu momen ketika siksaan Fir'aun telah melampaui batas dan karena Asiyah tidak mau murtad, maka diambil keputusan bahwa Fir'aun harus membunuh Asiyah. Ketika Asiyah binti Muzahim hendak dibunuh oleh Fir'aun karena sudah tahu ajalnya telah dekat, maka Asiyah mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja setelah Asiyah selesai berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya itu. Maka ditampakkanlah istana yang diminta Asiyah ini di peristiwa itu. Asiyah benar-benar bisa melihat istananya tersebut, maka Asiyah pun tersenyum sambil melihat istananya itu. Dan Fir'aun berkata, "Lihatlah,
Wanita itu gilanya semakin jadi. Dia tertawa, sementara dia sedang diazab. Maka Asiyah binti Muzahim pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan istana untuknya di surga, Fir'aun pun membunuhnya dan wafatlah Asiyah binti Muzahim husnul khatimah. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.